Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana proses terjadinya hujan di pertemuan sebelumnya. Jadi itu sebenarnya terkait dengan struktur dari si teks eksplanasi, mulai dari pernyataan umum kemarin, terus ada urutan sebab akibat, ya kan? Ada interpretasi. Nah, dalam konteksnya di teks eksplanasi itu kan selalu menjelaskan fenomena alam atau sosial. Dan tak lupa dalam proses membuat eksplanasi, kita melihat adanya kebahasaan ya pada halaman 64 di buku kamu. Dari situ ada konjungsi kausalitas dan kronologis. Nah, konjungsi kausalitas dan kronologis ini adalah salah satu komponen utama ketika kita membuat sebuah teks eksplanasi. Termasuk juga keterangan waktu ya. Jadi ada konjungsi kausalitas, ada keterangan waktu yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi dan kapan terjadinya. Gitu. Contoh misalnya pola pemahaman sebab akibat itu bisa kamu buat lagi pada halaman 67. Nah, itu contohnya kita ulas kembali sedikit sebelum kita masuk ke part berikutnya. Di situ ada contohnya. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006. Pukul 5.54 kekuatan gempa tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km gitu ya. Jadi pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km berdaya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa. Nah, di situ dijelaskan bagaimana terjadinya proses gempa di kota Yogyakarta dengan skala 6,2 dengan kedalaman 17,1 km. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di situ ada beberapa wacana ya yang menunjukkan hubungan sebab akibat gitu. Seperti ini, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Yaitu jadi salah satu contoh dari itu tadi, teks eksplanasi yang menyatakan urutan sebab akibat. Di halaman 60 di situ ada menyajikan hasil teks eksplanasi. Kemarin kan kita udah coba buat teks eksplanasi tentang hujan ya kan. Nah, di sini ada katanya bagaimana cara kita menyajikan hasil teks eksplanasi tadi gitu. Jadi yang pertama katanya selain menyajikan teks eksplanasi, kamu harus mampu mengomentari pengerjaan hasil orang lain. Jadi kalau misalnya kamu udah buat nanti rencananya kita akan saling tukar supaya bisa saling mengomentari gitu ya. Katanya di situ
Dalam berkomentar bisa dibagi menjadi dua, yaitu kritik atau penolakan dan dukungan atau pujian. Contoh ya. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap. Akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakat itu sendiri, katanya. Makanya lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Katanya untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu terjadi siang hari tentu banyak korban. Jadi kalau itu terjadi malam hari maksudnya ya, kalau terjadi malam hari itu tentu banyak korban. Katanya syukurnya pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa adanya yang terluka. Dan itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah khususnya gempa. Jadi di situ ya. Contoh di atas merupakan bentuk komentar terhadap isi suatu teks eksplanasi tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu kejadian berdasarkan contoh. Komentar dalam teks eksplanasi didefinisikan sebagai ulasan, tanggapan, atau sambutan respon terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Dari contoh itu pula, komentar dapat dikelompokkan ke dalam jenis berikut. Jadi ada kritik atau penolakan, contohnya pernyataan 1. Ada dukungan atau pujian, gitu kayak yang contoh 2. Syukurnya katanya nggak terjadi hal-hal yang sifatnya melukai penduduk dari gempa. Kalau yang pertama kan dia, nah itu gara-gara kebiasaan kita buang sampah sembarangan, makanya terjadi banjir. Jadi ada dua bentuk. Ada yang bentuknya itu kritik atau penolakan, ada yang dukungan atau pujian. Gitu ya. Jadi dia tergantung. Oke, sampai di situ coba kita kerjakan tugas di halaman 61. Di situ ada kata tugas ya. Nah, coba kita kerjai pada halaman 61. Masing-masing kita baca ya.
Oke, coba kita lihat halaman 61. Coba sama-sama dibaca dulu. Nah, di situ kan ada 4 kan komentar yang langsung berkaitan dengan gempa Aceh. Jadi katanya, bandingkan teks yang sudah kamu buat dengan milik temanmu, lalu perbaiki lagi apabila masih ada yang dirasa perlu. Setelah itu sajikan teks tersebut dengan cara memeragakannya di depan kelas. Jadi di situ ada satu, pemerintah seharusnya segera mengatasi keterlambatan bantuan itu. Misalnya dengan mengarahkan ke helikopter agar bantuan itu bisa segera sampai kepada warga. Ini berarti komentar yang sifatnya mendukung gitu ya, atau memberikan saran. Kalau yang 2 nih sepertinya kritik ya. Di Aceh, ketika bencana tsunami itu melanda warga di sana, bantuan datang terlambat sehingga para korban kian bertambah. Bencana alam semacam gempa memang sering disertai dengan kerusakan prasarana jalan, sehingga bantuan yang diberikan pun menjadi susah masuk. Oleh karena itu, kita harus memaklumi keterlambatan bantuan itu. Itu berarti bencana alam memang sering disertai dengan kerusakan prasarana jalan, sehingga bantuan yang diberikan itu sekedar penjelasan ya. Oleh karena itu kita harus maklumi, seperti lebih ke dukungan gitu daripada kritik. Kalau yang nomor 4, datangnya bantuan tidak sekadar berharap kepada pemerintah, masyarakat di sekitar pun tidak terkena bencana harusnya cepat tanggap. Begitupun dengan warga lain di seluruh Indonesia harus memberikan bantuan agar penderitaan mereka dapat cepat berakhir. Nah, kalau ini seperti saran juga. Jadi dia bisa bentuknya saran, kritik, atau dukungan pujian. Nomor 5, dia minta sesuai dengan gak sesuai. Sekarang musibah terjadi di mana-mana, tidak kenal waktu, tempat, keadaan, demikian harus kita antisipasi jadinya agar tidak memakan korban. Dia itu setuju ya. Sepertinya setuju semua sih, karena pendapatnya semuanya bagus. Oke, kalau ada nggak di situ hal-hal yang perlu kita bahas lagi atau perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sudah bisa sebenarnya masuk ke materi baru, yaitu tentang informasi teks ceramah. Ya, pertama kita mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Jadi katanya di sini, pernahkah kamu memiliki kegiatan untuk tampil di depan umum? Jika ingin tampil di depan umum, salah satu kegiatan berbicara yang bisa kamu lakukan adalah ceramah. Jadi kita belajar teks ceramah. Teks ceramah itu dasarnya adalah pidato, ya. Jadi kalau versi ke-13 teks ceramah itu namanya pidato sih sebenarnya. Cuman di K13 ini, di kelas 11 khususnya, dia dibilang jadi teks ceramah. Kamu bisa buka bukumu halaman 75. Nah, di situ ada beberapa tujuan pembelajaran.
Identifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Jadi di situ memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Jadi di sini pertama kita memahami dulu informasi permasalahan yang didengar atau dibaca. Lalu yang kedua kita menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang pertama katanya mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Jadi pernahkah kamu memiliki keinginan untuk tampil di depan umum? Jika ingin tampil di depan umum, salah satu kegiatan berbicara yang bisa kamu lakukan adalah ceramah, katanya. Dengan berceramah, kita akan membagi pengetahuan dari apa yang kita kuasai. Bahkan melalui ceramah, kita dapat berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Jadi aktivitas ceramah sangat bermanfaat, bukan? Katanya gitu. Jadi ini minta di sini adalah kita memahami informasi dulu, terus menemukan permasalahan aktual atau yang bersifat fakta baru dalam sebuah teks ceramah. Jadi kalau kamu misalnya dengar teks ceramah, gimana cara kamu mengidentifikasi fakta dalam teks ceramah itu? Bolehlah dibaca bukunya halaman 75 ya. Di situ kan ada katanya pemilihan kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman dahulu ketika kanak-kanak. Jadi hal tersebut tampak dari ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi atau rapat-rapat umum. Kata-kata mereka itu kasar atau bertendensi menyerang. Ya, mungkin kita bisa lihat di media sosial aja ya, masalah pendapat, terus masalah cara orang berkomentar gitu kan, nampak ya tendensi moralnya itu sudah mulai menurun. Ada sih yang bagus gitu, cuman kan kebanyakan gitu kan, nggak semua yang sifatnya tuh lebih ke menjudge orang atau kasar gitu. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya itu. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di daerah cenderung provokatif. Kayak memanas-manasi gitu ya. Padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya, atau epimistis ya. Kalau majas namanya majas eufemisme, memperhalus gitu. Misalnya kayak kita bilang gelandangan, kita ganti jadi tunawisma. Nah itu namanya adalah majas eufemisme atau bermakna epimistis gitu. Jadi kalau bisa yang kasar-kasar itu kita jadi ganti lah menjadi lebih halus. Misalnya kayak pelacur kita ganti tunasusila, tuli kita ganti jadi tunarungu gitu kan. Dia tuli itu gitu kan kasar gitu ya. Nah kita ganti jadi bahasa yang lebih halus, namanya eufemisme. Tapi belakangan malah yang kata-kata yang bisa diucapkan dengan halus diganti menjadi kata-kata yang lebih kasar gitu kan.
Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa diantaranya cenderung provokatif ya. Nah, kita tentu merasa gelisah sebagai orang tua ketika kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Gitu ya. Seperti misalnya kita manggil orang itu kayak dut gitu kan, kayaknya mungkin seperti biasa gitu, tapi mungkin kan itu kalau yang mendengarnya kita kan nggak tahu, mungkin dia tersinggung gitu kan. Gitu sih sebenarnya, dari segi sebutan-sebutan itu aja kayaknya sudah mengalami tendensi moral. Terus itu ada lagi katanya fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dalam tata krama suatu masyarakat. Misalnya katanya kan, kesantunan tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan berbeda dengan pada masa kemerdekaan dan masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat, nilai-nilai di kantor berbeda dengan di pasar, terminal, dan di rumah. Terus pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya, mereka memiliki kaidah berbahasa yang dianggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Misalnya kayak kita bilang sans aja gitu kan, paling kita mau bilang santai gitu. Itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang bagus. Terus salah ketika kita bilang OTW gitu kan, nah itu sering kan kita bilang, tapi sebenarnya itu tidak memenuhi kaidah kebahasaan karena kan itu bahasa asing. Banyak sih sebenarnya, kayak misalnya orang Medan aja kan kayak kecelakaan bersera gitu, kadang-kadang dimana korelasinya gitu kan. Itu sebenarnya juga, jadi selain tendensi moral juga banyak penggunaan bahasa yang secara bentukan itu kurang baku gitu. Itu kurang lebih ya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, katanya banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Misalnya tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama orang timur. Yalah, kadang-kadang kan kita bilangnya di sekolah bagus gitu kan, tapi malah di televisi yang nyontohkan yang nggak bagus. Kalau misalnya kita bilang di sekolah, coba belajar yang rajin gitu kan, nah ternyata sinetron-sinetron di televisi malah mencontohkan yang nggak benar, misalnya kayak geng motor gitu kan. Jadi seolah-olah kayak ada karikatur bahwasanya masyarakat kayak anak kuliah misalnya sempat kayak nongkrong-nongkrong terus ke kafe-kafe. Nah itu kan sebenarnya nggak gambaran realitas yang sebenarnya. Kalau anak kuliah yang sebenarnya apalagi di kota Medan kayaknya nggak sempat lah seperti itu karena tugasnya mungkin banyak gitu. Artinya mungkin kadang-kadang televisi kita ini sok-sok mengikuti budaya barat, padahal budaya yang dicontohnya itu tidak sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia gitu. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan berbahasa, lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam penguasaan iptek. Ya kadang-kadang ya sekolah memang sebenarnya udah berupaya maksimal dalam masalah kesantunan ini, cuman memang kadang-kadang tuntutan zaman juga ya gitu kan, sehingga jadi akhirnya standar kita tuh lebih berfokus pada lulus apa nggak lulus dia dalam pembelajaran itu, karena memang
dari pemerintahnya juga menyarankan kita untuk memberikan laporan siswa ini gimana sih dalam belajar ini, lulus apa enggak, bisa apa enggak gitu. Bukan ditanya siswa mana sih yang santun, siswa mana sih yang bisa berdedikasi dalam dunia sosial, dalam kerjasama gitu, nggak ada seperti itu gitu. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakan. Anak belajar tata santun berbahasa mulai di lingkungan keluarga. Jadi dari keluarga sih, misalnya seperti orang yang suka menyebutkan namanya, itu biasa dari keluarga baik-baik gitu kan. Kalau misalnya aku tuh dari keluarga yang agak kasar gitu kan, aku gitu. Kalau saya tuh keluarga yang normal. Ada yang dia nanti nyebutkan dirinya itu kita gitu kan. Ini masalah dari keluarga juga. Kalau dari keluarganya emang udah sering bicara yang kasar, so akhirnya di kehidupan nyata mereka akan menganggap hal yang kasar itu biasa gitu. Oh biasa kok, di rumah juga gitu kan. Tapi kalau misalnya dari keluarganya itu udah halus gitu, sopan, maka dia terbiasa sopan gitu. Malah dia akan cenderung kalau dengar hal-hal yang nggak sopan jadi lebih oh tuh kayaknya nggak sopan tuh, nggak boleh seperti itu karena di rumah nggak dibiasakan gitu. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi yang penting kita bisa mengambil informasi dari teks pidato itu. Sebentar ya. Nah, di situ selain itu kesantunan berbahasa sering diabaikan dalam lingkungan keluarga. Terus nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan lembut gitu kan. Terus kesantunan yang dipadankan dengan konsep kaulan karima atau lemah lembut dalam bergaul ya. Sorry ya, mata saya agak sakit. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kaidah yang harus kita jalani. Sebentar ya, saya sakit.
Jadi informasinya yang kita bisa ambil di sini adalah kita dalam bermasyarakat itu harus santun. Terus harus berkaulan karima katanya ya. Dan oleh karena itu pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan katanya dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Jadi di situ semakin intan kesantunan berbahasa itu ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat. Kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Nah, perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga arogan, kasar, dan kering. Jadi misalnya gini, kalau intinya sumber informasi teks ceramah ini menginformasikan kita tentang tendensi moral di kalangan remaja, terus masalah penggunaan bahasa yang nggak baku, dan gimana sih kalau mau jadi pribadi yang baik itu harus kaulan karima tadi, yaitu berbahasa yang santun, juga nggak menggunakan kata-kata yang kasar, mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan sekolah gitu. Jadi karena ada kebiasaan di sekolah dia nggak santun, terus di rumah juga nggak santun, maka nanti di pergaulan itu jadi hal yang biasa sama dia gitu kan, sehingga nggak aneh lagi kalau dia dengar orang bicara kasar gitu dia. Jadi kalau kita ngambil informasi, lihat dari segi permasalahan aktual yang sedang dibahas gitu. Tapi sebenarnya ini nggak aktual ya, udah lama dibahas tentang masalah degradasi moral gitu kan. Nah, terus dari format informasinya ada beberapa jenis informasi. Yang pertama, dia harus bersifat informatif atau berdasarkan fungsi informasi bergantung pada materi. Misalnya informasi edukatif yang hanya dapat ditambahkan dalam dunia pendidikan atau yang sifatnya fiksional, khayalan. Informasi juga menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum. Informasi edukatif, misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu gitu kan, misalnya gimana nih cara belajar sempoa gitu kan, atau teknik menghitung cepat. Nah, itu teks ceramah juga sebenarnya, cuma dia namanya ceramah informatif. Ada juga yang dia sifatnya berdasarkan format penyajian formal, misalnya pembacaan data grafik perusahaan, terus buletin, tajuk rencana, berita yang sumber foto, terus tulisan, feature-nya itu didasarkan pada hal-hal yang sifatnya formal gitu kan. Jadi kalau misalnya kita buat laporan tentang jurnal perekonomian gitu kan, nggak bisa sembarangan ngambil grafiknya gitu. Jadi itu namanya informasi berdasarkan format penyajian. Ada tadi berdasarkan fungsi informasi aja, normal, biasa. Ada yang berdasarkan lokasi peristiwa, misalnya informasi tentang daerah seperti ramalan cuaca, persebaran budaya, persebaran bahasa, daerah wisata gitu, itu berdasarkan lokasi ya. Terus informasi berdasarkan bidang kehidupan, kayak misalnya musik, sastra, terus bidang iptek,
gitu ya, didasarkan pada beberapa aspek tersebut. Jadi ada beragam informasi mulai dari fungsi, format penyajian, lokasi peristiwa, dan bidang kehidupan. Terus ada yang berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Ada yang berdasarkan kepentingan keselamatan dan kelangsungan hidup. Misalnya seperti Basarnas kalau ada daerah bencana. Lalu informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Seperti apa nih misalnya tips cara menabung, itu kan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Terus informasi tentang cara praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya, misalnya membaca setiap hari, olahraga setiap hari misalnya, atau mengadakan pertemuan yang sifatnya membahas topik yang rutin gitu, kayak klub bahasa, atau misalnya seperti klub menulis, olahraga gitu kan. Terus informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Contohnya apa? Misalnya seperti organisasi akademik, lowongan pekerjaan, atau tentang pengembangan beasiswa. Jadi dia satu lingkungan itu memberikan informasi tapi sekaligus peluang. Gitu. Misalnya kan kalau kita gabung ke seminar beasiswa gitu kan, pasti kan sambil ngasih ilmu cara mendapatkannya ada juga informasi-informasi tentang peluang. Nah, yang akan bisa kita apply ke dalamnya. Itulah kurang lebih. Kesantunan itu penting untuk diperhatikan dalam berbagai kesempatan. Jadi manakah informasi yang berkaitan dengan masalah bahasa? Di sini ada A, kesantunan itu penting untuk diperhatikan dalam berbagai kesempatan. Ya, setiap budaya memiliki pola berinteraksi yang cenderung ya beda-beda gitu kan. Ya benar, alasannya karena memang setiap budaya itu kan adalah asumsi dan konvensi dari masyarakatnya. Beda-beda itu sesuatu yang menjadi keharusan gitu, memang udah harfiahnya gitu. Kalau namanya budaya, konvensi masyarakat itu pastinya beda. Setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Terus kesantunan itu penting untuk diperhatikan dalam berbagai kesempatan. Iya benar sekali, karena kadang-kadang ya bahasanya benar tapi nggak santun, itu nggak berterima di masyarakat. Ada orang yang salah gitu, bahasanya bersalahan. Itu namanya lebih ke tata berbahasa ya. Kalau santun itu masalah tata berbahasa, kalau benar salah itu masalah tata bahasa. Dalam bahasa asing juga gitu, kadang-kadang kalau kita ngomong grammarnya salah, orang masih maklum gitu kan. Tapi kalau nyampe karena nggak sopan, jarang orang maklum gitu ya. Orang kalau bahasanya terbalik-balik, kalimatnya salah, penggunaan kosakatanya nggak tepat, masih kadang-kadang orang maklum gitu, masih memaafkan. Tapi kalau benar pun dia bagus kosakatanya, tapi cara mengungkapkan dan persepsi dan sudut pandangnya pada orang itu nggak sopan, itu justru orang malah lebih nggak mau mendengarkan. Makanya sebenarnya kesopanan dan kesantunan itu penting untuk diperhatikan dalam berbagai kesempatan. Terus setiap budaya memiliki pola berinteraksi yang cenderung berbeda-beda. Dalam ekspresi seorang itu terdapat banyak pesan yang harus kita perhatikan. Iya benar sih, kadang-kadang gini ya, ada pesan-pesan yang nampak dari body language-nya orang. Beda ketika kita mendengar seminar, beda ketika kita mendengar pidato ya. Kalau kita mendengar pidato kan, ya udah sekedar dengar suaranya gitu, dengar tampilannya. Tapi kalau dia seminar kan memang benar-benar dia kayak ada ekspresi, ada body language-nya, yang sehingga informasi yang dia sampaikan itu menjadi lebih utuh aja gitu ya. Kalau kita bilang dia jadi lebih enak didengar karena mungkin cara penyampaiannya tadi. Terus terjadi salah pengertian antara mereka sehingga sering terjadi pertengkaran.
Kalau salah pengertian sehingga mereka sering terjadi pertengkaran itu enggak juga sih, saya rasa nggak benar, karena nggak selalu sih salah paham itu menyebabkan pertengkaran, tergantung cara kita menanggapinya gitu ya. Terus ada juga yang dia seminar itu akan dipublikasikan hasilnya di media massa atau dan nasional. Ya mungkin sih kalau yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan ya akan dikaitkan di nasional. Terus kalau misalnya yang di bidang penyuluhan masyarakat, biasanya masyarakat di daerah itu aja sih pada umumnya, seperti itu ya. Terus di sini juga ada banyak cara kita lakukan di dalam rangka meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Pertama ekspresi, pronunciation, dan R-nya itu rekreatif ya. Jadi dia ada yang sekedar mengedukasi, mempersuasi, atau dia memang menghibur. Jadi banyak informasi. Di sini kita coba bedakan informasinya. Pertama, banyak cara yang dapat kita lakukan di dalam rangka meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Ini lebih ke edukatif ya. Kalau yang halaman 82, coba lihat di situ ada pemilihan antara edukatif, persuasif, dan rekreatif. Nah, jadi kalau misalnya banyak cara yang dapat kita lakukan di dalam rangka meningkatkan keterampilan berkomunikasi, itu edukatif. Terus kebahagiaan itu datangnya bukan dari orang lain tetapi dari diri kita sendiri. Nah, itu lebih ke rekreatif ya, kayaknya ngibur ya. Terus perjalanan ke kota itu sungguh mengesankan manakala diiringi rintik-rintik hujan yang menggoda. Itu persuasi ya, kayak ngajak gitu kan. Terus sudah hampir 10 tahun peristiwa itu berlalu, tetapi pesan-pesannya tetap teringat sampai sekarang. Kayaknya edukatif ya, pendidikan. Hendaknya kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan meskipun sesekali ia pernah mengecewakan kita. Memang itu sudah biasa dan wajar. Ya persuasif sih kayaknya, ngajak supaya kita jangan suka melupakan kebaikan orang. Terus pada part yang kedua kita diminta untuk menelaah bagian penting dan menemukan kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini kita bahas minggu depan, masalah kalimat majemuk bertingkat. Menelaah bagian penting itu kita ya sama kayak nyari informasi tadi juga. Ini tentang Jepang kebetulan, teksnya menarik nih. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Dia kecil tapi maju ya. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka kebersihan. Iya. Ada ustaz dari luar? Belum kan? Soalnya ustaz yang sebelah sana juga belum keluar. Ya kan, yang kelas 12. Belum, masih 45 ya. Kan 30 menit kalau SM. Enggak, saya pun kalau keluar sekarang ustaz itu pasti lama. Hah? Nggak tukar-tukar? Coba nanti tanya ustaz itu. Nanti aja. Kan masih kelas 10 masih lama, nantilah. Kelas 10 dulu. Yang Ustaz Faris apa? Kelas 10 dulu, baru nanti baru saya kelas 10. Dan cepet. Emang gitu boleh, pelajaran lain gimana? Nah, enak dulu. Makanya Jatuh tuh nanti.
Itu jatuh nanti kamu kena marah. Nah, tengok tuh miring tuh gimana tuh, perbaiki cepat. Kenapa miring? Kena buku tuh. Ntar ya, kita tanya dulu nanti sama Ustadz itu boleh nggak? Soalnya nanti Ustadz lain mana tahu masuk kemari. Ada yang lain, mata pelajaran lain. Udah sah, berangkatnya udah siap. Udah. Udah orang udah siap dari tadi jam 8. Udah siap kelas 7 kelas pulang kelas 11. Mana mungkin, ada aja. Kayak mau berangkat lagi. Kapan mulai jam 6? Enggak, jam 7 lewat ya teh. Kok cepat kali? Ngapain lama-lama? Sedangkan cepat aja kan yang nonton. Makanya kalau gabut bisa tengok YouTube Ustaz. Berapa orang yang nonton? 10 nggak nyampe. Apalagi kelas 11. Biarin aja. Tapi yang suatu saat nanti nggak masalah siapa yang nonton, yang penting kan emang waktunya segitu. Ntar saya tanya dulu Ustadz Faris, boleh nggak? Udah lo dia yang bilang takut tadi sekali. Udah lo bilang sekali. Iya, tak sekolah dia ngapain kok? Ntar ya 10 menit lagi, 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Ustadz biologi lama soalnya, Ustadz yang biologi kan. Beliau kalau masuk kelas tuh lama, makanya saya pun kayak selesaikan sekarang sama aja kan. Kalau kecuali boleh di sini terus. Ya udah di sini. Saya tanya dulu nanti. Belum Faris yang apa kok? Siapa bilang? Tadi kan dia ngomong sama Safari kan. Bilang aja disuruh Safari sama. Iya. Iya. Bentar ya, saya telepon. Bentar, siapkan dulu 5 menit lagi. Oke ya, jadi kita menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Di sini ada tentang Jepang. Jadi Jepang itu termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu dilakukan tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Katanya di situ anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Jadi begitu masuk mereka biasanya bersih-bersihkan kelas. Kita juga gitu sih sebenarnya. Terus itu menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Jadi mulai dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk hidup bersih. Terus para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Jadi mereka buang sampah sembarangan itu kayak harga diri gitu. Terus siswa Jepang dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar harus belajar etika. Jadi kalau kita kan kelas 1 sampai kelas 6 tuh sibuknya bisa ngitung sama baca. Kalau mereka tuh sibuknya lebih ke gimana cara beretika, misalnya cara ngantri, cara beri hormat kepada orang yang lebih tua gitu. Itu misalnya kalau Jepang. Terus pekerja kebersihan di Jepang dimaksudkan untuk menciptakan kesehatan. Oleh karena itu mereka sering disebut insinyur kesehatan dan mendapat gaji setara dengan 50 juta per bulan. Jadi bekerja kebersihan misalnya seperti tukang sampah gitu kan, itu tuh gajinya besar di sana gitu. Jadi untuk merekrutnya itu dilakukan tes tertulis dan wawancara. Jadi mereka memang betul-betul tukang sampahnya aja pun terverifikasi gitu ya, beda sama Indonesia gitu. Karena emang gajinya sesuai dengan tuntutan kerjanya gitu kan. Terus Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Mereka sering terkena gempa bumi. Tetapi itu tidak mencegah Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Karena Jepang mengatasi kekurangan sumber daya alam dengan mengoptimalkan sumber daya lainnya. Jika kamu pergi ke sebuah restoran prasmanan, maka kamu akan melihat orang yang hanya makan sebanyak yang mereka butuhkan. Dengan begitu tidak ada sisa-sisa makanan. Selain itu dari restoran tidak ada limbah apapun. Masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Mereka selalu menepati waktu. Bahkan tingkat keterlambatan kereta di Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Budaya mereka dalam menghargai nilai waktu sangat dijaga sehingga mereka sangat tepat waktu dengan memperhitungkan menit dan detik. Jepang sangat menghargai pendidikan. Masyarakat mendukung visi pendidikan di Jepang. Jika kamu bertanya kepada mereka, apakah arti
Pelajar itu mereka akan menjawab bahwa pelajar adalah masa depan Jepang. Jadi mereka menghargai sekali gitu pelajar Jepang gitu kan. Katanya bagian yang bercetak tebal merupakan hal yang penting dalam seluruh rangkaian cuplikan ceramah tersebut. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Jadi kalau misalnya kita dengerin ceramah, bagian-bagian yang dihitamkan ini adalah bagian yang penting gitu. Jadi ada anak-anak Jepang yang membersihkan sekolah setiap hari. Terus ada Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Nah, itu termasuk ke dalam ranahnya si bagian penting di teks informasi ini gitu. Banyak lagi hal-hal kecil misalnya seperti di sana tukang sampahnya itu terverifikasi, jadi ada tes wawancara dan tertulisnya, dan gajinya yang besar gitu, sehingga negara mereka tuh bersih memang karena diregulasi gitu, serta mereka tepat waktu, jarang mereka itu terlambat. Keterlambatan itu paling hanya 7 detik per tahun gitu ya. Oke, gitu aja untuk mengambil bagian-bagian informasi. Nanti minggu depan kita lanjutkan untuk yang teks pidato halaman 86-87. Kamu boleh baca di rumah. Sekaligus nanti minggu depan kita coba-coba untuk belajar bagaimana konten kebahasaannya. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Selamat pagi.